Pergi kamu. Bisanya membawa aib untuk desa. Minggat. Beruk. Aku terhempaskan ke jalanan, sembari memegangi perutku yang membuncit. Dengan hati yang membatu, mereka tega memperlakukan aku yang tengah hamil 9 bulan ini. Hanya karena aku hamil tanpa suami, mereka mengira aku berzina. Bukan tanpa suami, tetapi karena suamiku pergi ke kota mencari nafkah. Mencari rezeki sudah hampir 1 tahun tidak kembali. Aku juga tidak tahu, kenapa setelah dia pergi 5 bulan, aku baru hamil 3 bulan. Padahal aku sama sekali tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Pergi. Malah melamun. Sentak mereka yang membuat aku terkejut. Apa mau diarak? Ancam mereka yang membuat aku langsung menggelengkan kepala. Bukan ketakutan atas apa yang sudah terjadi padaku, tetapi ketakutan dengan apa yang ada di pikiran mereka. Mereka menutup hati dan perasaan mereka, hingga tega mengusir aku dari sini. Hanya berbekalkan baju seadanya, dan uang pecahan 5 ribuan, akhirnya aku beranjak juga. Meski aku sama sekali tidak tahu kemana ke arah tujuan kaki ini melangkah. Aku tinggal di desa yang jauh dari kota. Untuk ke sana, membutuhkan waktu seharian. Belum lagi melewatkan rimba yang memanjang mengelilingi jalanan yang masih setapak. Desa ini sangat padat penduduknya, meski jauh dari kota. Warga di sini sangat baik. Tetapi kebanyakan jika ada orang yang tidak disukai satu warga, maka warga lainnya akan ikut juga. Dengan perut besar yang sudah condong ke bawah, aku menyusuri jalanan di tengah derasnya guyuran hujan. Suasana petang yang terasa seperti mimpi buruk untukku, berada di tengah-tengah jalanan sepi dan sangat gelap, karena tertutup oleh derayan hujan. Tidak ada satupun orang yang iba terhadap diriku. Ketika diri ini sibuk mengusap air yang terus menutupi wajah, tidak sengaja manik mata ini menangkap sosok yang tengah berdiri di depan sana. Tidak seberapa jelas, tetapi aku yakin kalau itu sepertinya seorang nenek-nenek. Entah apa yang dia lakukan di tengah-tengah hujan seperti ini. Karena sedikit merasa kasihan, aku memutuskan untuk menghampiri dia. Semakin dekat, semakin terlihat bahwa nenek-nenek itu sudah sangat tua. Memakai jas hujan berwarna biru tua dan tongkat kayu yang sudah mulai rapuh. Permisi ya, Nek. Kenapa berdiri di pinggir jalan hujan-hujanan seperti ini? Tanyaku sedikit berteriak, takutnya dia tidak mendengar karena memang hujan yang teramat sangat deras. Kapanlah ke arah kanan. Di sana ada desa yang akan menolongmu dan calon bayimu. Tinggallah di sana. Ujar nenek itu lirih. Anehnya aku bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Aku mengikuti arah yang dia tunjukkan. Sebelah kanan jalan ini adalah hutan rimba, tempat orang-orang biasa mencari kayu bakar. Mungkinkah ada desa di sana? Tapi, Nek, bibir ini berhenti berucap, kala tidak lagi mendapati nenek tua yang baru saja berdiri di hadapanku. Aku bahkan sampai melihat ke kanan dan kiri, mencari keberadaan nenek itu. Tetapi dia benar-benar tidak ada. Tetapi entahan juga, karena sepanjang mata memandang, hanya terlihat rintikan hujan saja. Mungkinkah dia berjalan cepat, hingga aku sudah tidak lagi bisa menemukannya. Aku berpikir keras, apakah aku harus mengikuti apa yang dia katakan? Sedangkan diri ini memang tidak memiliki tujuan. Aku bahkan tidak tahu kemana aku harus melangkah. Karena tidak memiliki pilihan lain, dan aku sudah sangat kedinginan, aku memutuskan untuk mengikuti apa yang nenek itu katakan. Kaki ini kembali aku ajak berjalan, menyusuri hutan dengan derasnya hujan di malam hari. Tidak masalah kalau semua baju yang aku bawa saat ini basah. Tetapi setidaknya, malam ini aku akan mendapati tempat yang bisa aku gunakan untuk bermalam. Jalanan tengah hutan yang licin dan berserabutan akar pohon di tengah jalan, membuat aku harus ekstra hati-hati. Terlebih lagi jalanan yang menebing, tergelincir sedikit saja, aku akan bablas ke bawah tanpa ampun. Aku terus berjalan, mengikuti jalan setapak yang kanan kirinya dipenuhi semak belukar. Meski rasa lelah dan pegal-pegal mulai menjalari diri, aku tetap bertahan. Semoga saja nenek itu tidak sedang membohongiku.
Langkah kaki ini berhenti kala mendapati tempat yang tidak sedang hujan, alias terang benderang. Aku berdiri tepat di perbatasan air hujan dan tempat yang tidak hujan ini. Beberapa kali aku bahkan memindahkan kepalaku dari tempat yang turun hujan sampai yang tidak. Sedikit terasa aneh, tetapi ini menggelitik hatiku. Aneh, seumur hidup aku baru kali ini lihat daerah perbatasan hujan. Gumamku pada diri sendiri. Setelah puas bermain-main, aku kembali melanjutkan perjalanan. Meski di sini tidak hujan, tetapi jalanan lumayan licin. Tampaknya hujan sudah lebih dulu turun di wilayah ini. Mataku terus mengedarkan ke kanan dan kiri, kala tiba di puncak bukit hutan ini. Terlihat sinar obor dari desa di bawah sana. Senyumku seketika mengembang melihat itu. Akhirnya aku akan bermalam di tempat yang layak malam ini. Setidaknya ada warga. Ketika nanti terjadi sesuatu kepadaku, akan ada orang yang bisa aku mintai pertolongan. Tetapi jujur, aku baru kalau di daerah ini ada desa yang berada di tengah-tengah hutan seperti ini. Lumayan juga penduduknya. Aku bergegas menuruni bukit dengan sangat hati-hati. Meski jalanan basah dan gelap, tetapi aku masih bisa sedikit-sedikit melihat dedaunan yang mengkilap. Pinggang dan perut ini teramat sering terasa nyeri, tetapi aku masih tetap menahan demi anak yang tengah aku kandung. Kalau saja suamiku ada di sini, tentu hidupku tidak akan seburuk ini. Entah sampai kapan dia akan kembali bersamaku, menemaniku di masa-masa sulit seperti ini. Semoga, dimanapun dia berada, selalu baik-baik saja dan dalam lindungannya. Setibanya di bawah, aku bergegas mencari satu rumah yang masih terbuka. Sayangnya, meski baru menjelang Isya, desa ini sudah sangat senyap. Tidak ada satupun orang yang berada di luar, ataupun membuka pintu. Apakah di jam seperti ini mereka sudah terlelap? Pinggang ini sudah tidak kuat lagi aku tahan. Rasanya sudah sangat pegal dan nyeri. Ingin sekali diri ini segera membawanya berbaring. Tetapi aku harus berjalan beberapa langkah lagi untuk mendatangi rumah yang sepertinya obor dalamnya masih menyala. Tok, tok, tok. Aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah yang masih berdinding bambu dan beratap sirap kayu ini. Pintunya saja masih model bambu yang disusun berjajar. Dari luar sini, sedikit terlihat keadaan di dalamnya. Ngerit. Pintu yang engselnya terbuat dari karet ban ini terbuka perlahan. Mataku tercengang kala melihat keadaan di dalamnya. Terlihat sepasang kakek dan nenek yang matanya sama-sama tertutup sebelah, berdiri dengan tatapan yang juga terkejut melihatku. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya sedikit dengan nada yang seolah tak suka. Saya ingin tumpang singgah, Nek. Soalnya saya diusir dari desa. Saya tidak punya rumah. Jawabku lirih. Nenek tua itu tampak berbalik dan menatap suaminya. Kakek tua yang tengah duduk di kursi rotan itu tampak mendesah lirih, sembari membuang nafas kasar. Ada apa sebenarnya? Kenapa mereka terlihat tegang seperti itu? Apakah kedatanganku ini salah? Maafkan saya, Nek. Kalau kehadiran saya mengganggu. Kalau begitu saya permisi. Ujarku yang merasa kalau mereka berdua tidak menyukai kedatanganku. Tunggu! Serunya yang membuat langkahku terhenti. Ada apa, Nek? Aku menatap lekat ke arah matanya. Tersirat sedikit rasa kasihan yang terpancar di sana. Kamu mau kemana? Tanyanya lirih. Saya akan cari tumpangan di rumah orang lain, Nek. Siapa tahu ada rumah kosong yang bisa saya tinggali. Jawabku lirih. Jangan. Baiklah, kalau begitu kamu tinggal di sini saja. Tapi ingatlah, setelah mendapatkan tempat tinggal di luar desa ini, kau harus segera pergi. Ujarnya dengan nada tegas. Baiklah, Nek. Saya hanya membutuhkan tumpangan sementara waktu saja. Nenek itu mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam. Rumah dengan dinding bambu ini, menurutku ini sudah sangat lumayan nyaman. Kakek yang tadi terduduk di sini, rupanya sudah pergi. Entah kemana, yang jelas ruang tengah ini sudah kosong.
Kamar depan ini silakan kamu tempati. Sudah saya bersihkan, tinggal menempati saja. Tuturnya dengan wajah datar. Dia bergegas pergi ke belakang setelah mengatakan hal itu. Meski sedikit merasa tidak enak karena mengganggu kenyamanan mereka, aku terpaksa menyejukkan hati untuk bisa bertahan. Kalau aku punya keluarga atau tempat tinggal lain yang aku ketahui, jelas aku akan memilih pergi ke sana. Tetapi, aku tidak punya. Kaki ini sedikit gemetar, masuk ke dalam kamar yang hanya berukuran 2-3 meter. Hanya muat untuk satu ranjang yang juga terbuat dari bambu, serta dilapisi ambal yang lumayan tebal. Ada bantal kapuk yang tampak lepek karena sarungnya juga sangat tipis. Ada juga selimut kain yang berwarna putih garis hitam. Lumayan jika untuk beristirahat. Tetapi, rasanya ada sedikit keanehan. Sepertinya kamar ini memang biasa ditempati. Karena memang ada foto hitam putih wanita yang duduk di batu besar pinggir kali. Apakah nenek ini orang berada? Kenapa dia bisa memiliki kamera? Di daerah kami, hanya orang-orang tertentu yang memiliki handphone atau kamera. Meski masih handphone jadul, tetapi itu menjadi barang luar biasa di desa ini. Aku mengedarkan pandangan, melihat ke sekeliling kamar ini. Ada beberapa kendi kecil yang menghiasi meja kecil di atas dinding. Semerbak aroma kembang kantil menguar jelas. Aku memilah baju yang aku bawa di dalam buntelan sarung. Sayangnya, semuanya basah. Karena tadi memang aku sempat kehujanan. Lekas aku menjemurnya di kursi kayu dekatku. Dan juga di bambu yang melintang panjang dekat jendela. Nduk, makan dulu. Setelah itu lekas istirahat. Aku terkejut kala mendengar suara nenek yang tadi menolongku. Iya, Nek. Terima kasih banyak, dak apa. Saya tidak lapar. Tolakku. Namaku Surya Minata. Panggil saja aku Mbah Handok. Suami saya Hajana Suliman, kamu bisa memanggilnya Mbah Darun. Kami tinggal di sini hanya berdua, tidak ada anak ataupun cucu. Baiklah. Sekarang sebaiknya kamu makan dulu. Saya sudah siapkan, setelah itu kamu bisa beristirahat. Ujarnya yang membuat aku tidak bisa lagi menolak. Aku menurut karena memang aku tidak bisa egois. Aku harus memikirkan bayi yang ada di dalam kandunganku. Setelah selesai menjemur, Mbah Ndok kembali dengan membawa kain jarik dan baju kebaya miliknya untukku. Karena memang bajuku semuanya basah. Untung saja bajunya juga tak kalah besar dari ukuran bajuku. Kalau tidak, mungkin tidak akan muat. Seusainya mengganti baju, aku berjalan keluar. Terlihat keadaan luar sudah kembali sepi. Mungkin Mbah Ndok sudah kembali ke kamarnya. Kebetulan letak dapur tak jauh dari ruang tamu, tetapi Mbah Ndok sudah menyiapkan satu piring nasi di ruang tengah sini. Beserta air hangat dan air putih biasa. Maaf, nasinya hanya tersisa segini. Kalau kamu kurang, nanti saya masakan lagi. Kemunculan nenek ini yang selalu tiba-tiba, sukses membuat jantungku berdegup kencang. Ya Allah! Enggak, Mbah. Segini saja sudah cukup sekali. Ini sudah lebih dari cukup. Ujarku. Ia hanya tersenyum, lalu kembali masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan aku kembali berjalan mendekati meja yang sudah setengah lapuk ini. Ruang tengah ini sama sekali tidak besar. Kalau diduduki orang mungkin hanya muat sekitar 5 orang saja. Begitu juga dengan kamar-kamarnya, terlihat kecil. Tetapi rumah ini lumayan rapi meski penghuninya orang-orang tua. Aku segera membuka penutup nasi di piring ini, membuat aroma kari langsung menguar begitu saja. Ternyata nenek itu memasak daging. Meski rumahnya terlihat sederhana, tetapi sepertinya dia orang berada. Terlihat juga ada beberapa foto yang juga terpajang di dinding rumahnya. Aku mulai menyantap daging kari ini dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Awalnya daging ini terasa enak dengan bumbu-bumbu yang kuat di dalamnya. Tetapi, semakin dirasa, semakin diri ini merasa ada sesuatu yang aneh dari daging ini. Rasanya enak, seratnya sangat banyak. Belum lagi rasa amisnya masih terasa meski bumbunya sangat kuat. Dan yang membuat aku sedikit merasa aneh adalah potongan dagingnya.
Kenapa sangat besar-besar dan tidak berbentuk kotak? Ah, mungkin nenek itu memotong asal dagingnya. Karena tak kuat dengan aroma amisnya, aku memutuskan untuk menyingkirkan daging itu dan tidak memakannya. Selesai makan, aku memutuskan untuk berjalan ke dapur dan mencuci piring bekas aku makan, tetapi dengan cekatan, Mbak Andok kembali keluar dari kamarnya dan menghentikan diri ini. Tidak usah dicuci, Pak Mali cuci piring malam hari. Ujarnya yang meraih piring dari tanganku. Tatapannya tertuju pada bongkahan daging yang aku sisihkan. Kalau tahu dia akan keluar, mungkin aku akan memakannya. Kalau sudah begini, aku jadi tidak enak. Maaf, Mbah, saya tidak terlalu suka daging. Ujarku berbohong. Tidak apa, nanti saya kasih kucing saja. Jawabnya yang langsung masuk ke dalam dapur. Karena beliau juga langsung masuk ke dalam kamar, aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamarku juga. Perut yang baru saja terisi, seharusnya merasa puas dan kenyang. Ini malah terasa mual dan seperti sudah sampai di tenggorokan. Aku menahannya sekuat mungkin, tidak enakan kalau aku harus memutarkan makanan yang diberikan oleh orang yang aku tumpangi. Bagaimana nanti jika dia kembali tersinggung? Aku membawa rasa perut yang tidak karuan ini, berbaring di atas ranjang. Berusaha menarik nafas dalam dan menahan untuk tidak membuka mulut. Tetapi, semakin aku tahan, rasanya malah semakin menyiksa. Kebetulan ada jendela kecil di kamar ini. Lekas aku berlari dan membukanya kasar untuk mengeluarkan semua isi perutku. Uik, uik. Aku memejamkan mata sembari memegangi perut, kala semua isi perut ini keluar. Rasanya sampai pahit di tenggorokan. Setelah merasa puas semua isi perut ini keluar, barulah aku mulai membuka mata. Saat itu juga, manik ini membulat dengan bibir yang menganga lebar. Isi perut yang aku muntahankan adalah gumpalan daging yang masih ada sedikit darahnya, serta cacing putih menggeliat-liat bercampur dengan lendir yang teramat menjijikan. Aku beringsut mundur, dengan dada yang berdegup kencang, mulut ini aku kunci agar tak mengeluarkan suara. Telapak tanganku mengusap lirih cairan yang masih menempel di dagu. Benar, itu darah. Bagaimana mungkin aku bisa muntah darah? Anehnya ketika gumpalan-gumpalan daging itu keluar, perutku terasa sekali lega. Aku kembali berbaring di atas ranjang. Meski rasanya tubuh masih lemas akibat muntahan itu. Rasa lemas ini membuat mataku akhirnya perlahan terpejam. Suara jangkrik dan hewan malam di luar sana juga membuatku lebih cepat terpejam. Baru saja aku bisa terlelap, indera pendengaran ini mendengar suara-suara riuh dari luar sana. Sepertinya ada rombongan warga yang lalu di depan jalan sana. Tetapi apakah mungkin tengah malam seperti ini ada orang berlalu? Tak ingin banyak tahu, aku memutuskan untuk kembali terlelap. Tetapi sayangnya kali ini mataku seolah kehilangan kantuk. Rasanya tak mau lagi tertutup. Suara orang-orang yang mengobrol itu seperti tak menghilang. Hanya terdengar menjauh dan sesekali mendekat. Hati ini begitu penasaran, sehingga aku memutuskan untuk bangkit dan mengintip sedikit dari balik jendela kayu. Tak ada siapapun. Hanya ada gelap dan sunyinya malam yang terlihat. Tak ada orang-orang seperti yang aku dengar. Sesaat aku ragu, apakah itu hanya perasaanku saja. Tak ingin ambil pusing, aku kembali berbaring. Tetapi baru saja kepala ini menempel pada bantal, suara itu kembali terdengar. Aku terjingkat hingga langsung terduduk. Pasalnya suara itu seperti ada di dekatku. Ramai dan riuh. Aku kembali menatap jendela, ingin sekali mengintip atau hanya membukanya sekalian. Tetapi teringat apa yang disampaikan oleh Mbah Endok. Ah, sudahlah. Mata ini aku paksa untuk terpejam, sebab aku mulai merasa tak enak hati. Seperti ada yang tengah memperhatikan aku dari luar sana. Entah sudah jam berapa saat ini, tetapi aku merasa sudah terlelap begitu lama. Aku menggeliatkan tubuhku lirih. Mata ini terbangun saat perutku mulai berbunyi minta diisi. Aku menatap keluar, melihat dari sela-sela lubang dinding bambu yang memiliki celah. Sepertinya hari sudah pagi.
Gegas aku turun dari ranjang, sebelumnya merapihkan selimut dan juga tempat tidur. Gurih aroma masakan menguar saat diri ini berdiri di depan pintu kamar. Sesaat aku memperdalam nafas, menghirup masakan yang sepertinya begitu nikmat. Tetapi semakin dirasa, aromanya bercampur dengan aroma amis yang sedikit tertutupi oleh rempah-rempah. Mata ini yang tadi sempat terpejam, kini membuka cepat. Tepat di saat itu, terlihat Mbak Darun berdiri tak jauh dariku, membawa cangkul di pundaknya. Tatapannya begitu tajam kepadaku, sekuat mungkin aku menyapanya dengan bibir tersenyum. Meski dia bergeming dan sama sekali tak menjawab. "Mau kemana, Mbah?" Tanyaku lirih. Dia tak menjawab, justru melenggang pergi begitu saja keluar rumah. Aku membuang nafas kasar, melihat tingkah kakek tua itu. Andai aku punya tempat lain, mungkin aku sudah pergi. Entah kemana hati orang-orang pada zaman sekarang. Tak kasihankah melihat aku yang tengah mengandung ini? "Kenapa bengong?" Aku tersentak kaget saat mendengar suara nenek Suriah tepat di belakangku. Mbak Ando, kaget saya. Ini Mbah Darun mau kemana pagi-pagi?" Tanyaku lirih. "Dia akan ke ladang." Jawaban singkat itu langsung diakhiri dengan dia yang berjalan kembali ke dapur. Sebenarnya aku tak nyaman dengan perlakukan mereka, tetapi mau bagaimana lagi, aku tidak memiliki tempat untuk tinggal. "Mandilah dulu, Nduk. Mandi pagi bagus untuk wanita hamil." Lagi-lagi aku terkejut. Kehadirannya yang sering tiba-tiba membuat terjingkat. "Iya, Mbah. Kalau boleh tahu, mandinya di mana, ya?" Tanyaku lagi. Wanita tua yang tengah membawa ember berisi pakaian itu menoleh sekilas ke arahku. "Agak jauh. Di bawah sana." Jawabnya sembari menunjuk ke arah belakang dapur. "Lewat dapur, turun ke bawah. Nanti di sana ada jalan menuju belik. Kamu ikuti saja." Ujarnya lagi. Dia kemudian berjalan ke depan untuk menjemur pakaian. Aku mengangguk lirih, lalu mengambil kain dari dalam kamar. Kakiku sedikit bengkak, mungkin sebab aku terlalu kelelahan. Ternyata belakang rumah nenek ini tidak seberapa seram, tidak seperti jalanan depan rumahnya. Rumah ini berada di atas tebing rupanya, sedangkan 50 meter di belakang rumah ini terdapat turunan yang di bawahnya sana terdapat rawa. Aku berjalan menapaki jalan kecil yang sepertinya sudah biasa dilewati oleh nenek dan kakek ini. Rumput-rumput pinggiran jalan basah oleh embun. Membuat jalanan juga sedikit licin, dan aku harus sangat-sangat berhati-hati dalam melangkah. Setibanya di bawah, aku semakin tercengang dengan daerah sekitar. Terlihat semak belukar yang bercampur dengan bunga-bunga kuning di seberang belik, terlihat sangat menawan. Belik atau mata air, jika di daerah kami, adalah sumur dangkal yang biasa dibuat di dekat rawa atau sungai untuk memungkinkan mata air muncul di jarak galian yang tidak seberapa dalam dan ditampung dalam lubang galian kotak yang dibuat. Dari sini, biasanya orang-orang akan menggunakannya untuk mandi atau sekadar mencuci. Aku mulai mengguyur tubuh, menggunakan gayung batok yang tersedia di atas belik. Air yang langsung bersumber dari mata air ini terasa begitu sejuk. Entah karena memang masih pagi, atau memang di daerah ini memang dingin. Selesai mengguyur tubuh, aku memutuskan untuk segera mengganti pakaian dan segera naik ke atas. Entah hari yang mendung atau bagaimana, tetapi matahari tak muncul meski aku merasa sudah sangat lama di sini. "Astagfirullahalazim!" Aku berteriak keras saat melihat wanita muda, serta cantik berdiri tepat di jalan naik ke atas. Rambut panjang lurusnya yang sebatas bawah pinggang membuat aku tak berkedip menatapnya. "Wah, anaknya tampan, ya?" Ujarnya yang membuat jantungku berdegup kencang. "Maksudnya?" Tanyaku dengan alis bertaut. "Boleh aku pegang?" Tanya wanita itu yang mengulurkan tangan ingin meraih diriku. Aku bergegas mundur sesaat sebelum tangannya menggapai tubuhku. Tetapi saat itu, aku justru terpeleset hingga terjatuh ke tanah. "Ergig!"
teriakku sembari memegangi perutku yang terasa begitu nyeri. Hantaman keras saat aku terjatuh, langsung membuat pinggangku terasa nyeri. Hihihi! Wanita itu tertawa dengan begitu melengkingnya, membuat bulu kudukku meremang saat itu juga. Aku juga baru menyadari, kalau baju panjang yang dia kenakan, menutupi kakinya. Mungkin saja itu tidak menapak tanah. Dan mungkin saja dia ini. Aku berusaha bangkit dari tanah, dan merangkak melalui jalan lain untuk naik ke atas. Anehnya wanita itu terus tertawa di sana, tanpa mengatakan apa-apa. Dia terus saja tertawa, sembari memperhatikan gerak-geriku. Tubuhku mulai panas dingin, saat mencium aroma kemang kenanga yang begitu pekat di indera penciuman. Dadaku bergemuruh, mengingat mitos yang pernah diceritakan ibuku saat beliau masih hidup, tentang jin perempuan yang sering mengganggu wanita hamil. Mata ini terus menatap ke arah wanita itu, siaga apabila dia sewaktu-waktu mendekat. Dengan menahan sakit yang luar biasa, aku merangkak terus naik ke atas melewati rerumputan basah ini. Sedangkan wanita itu, seperti tak ingin membuang pandangannya dariku. Dia terus saja menatap, dengan bibir yang terus tertawa. Mataku membelalak, saat sudah setengah melewati wanita itu. Bagian belakang wanita itu, mengeluarkan cairan kental berwarna merah pekat, dengan baju berwarna coklat muda yang basah kuyup oleh cairan itu. Diri yang teramat terkejut, membuat perutku tiba-tiba merasa sangat sakit. Membelit-belit seperti ada sesuatu yang akan segera keluar. Aku semakin ketakutan, membayangkan jika saja aku melahirkan di depan wanita misterius ini. Aku menjerit kesakitan, dan berusaha sekuat mungkin untuk terus merangkak menjauhi sosok wanita yang kini berjalan setengah melayang ke arahku. Wajahnya perlahan-lahan berubah, lingkar matanya gelap, dengan bibir yang semakin lama tertawa, semakin melebar hingga terlihat seperti sobek. Tubuhku kaku, manalah tanjakan ini sangatlah tinggi. Aku tak mungkin bisa merangkak dengan cepat menuju atas. Dalam keadaan yang seperti ini, jangan berdoa, aku bahkan tak ingat dengan namaku sendiri. Sosok wanita yang memiliki punggung berlubang itu melayang, dengan tatapan mengerikan menatap ke arah bayiku. Perlahan-lahan, dia terbang mendekat ke arahku, sebelum akhirnya terbang cepat, yang membuat aku menjerit sekuat tenaga. Bugeg! Tiba-tiba dari arah belakangku, sebuah buntalan terbungkus kain hitam melayang ke arah sosok itu. Membuat sosok itu kini yang menjerit, dan terbang melesat cepat meninggalkan aku. Aku melihat ke arah belakang, mencari seseorang yang melemparkan buntalan itu. Terlihat Mbak Andok berjalan dengan sedikit membungkuk, memegangi tongkat kesayangan, dan mendekat ke arahku. "Kowe ndak opo-opo?" tanyanya lirih. "Ergig, perutku sakit, Mbah." Lirihku dengan memegangi perut ini. Jika akan segera melahirkan, kenapa tidak ada air ketuban yang keluar? "Oh, ini cuma rasa responan dari kamu yang terkejut melihat kujal," tutur Mbak Andok yang membuat alisku bertaut. "Kujal siapa, Mbah?" "Kuntilanak pemakan janin." Mbah Andok menjawab, sembari membantuku untuk berdiri. Ternyata istilah hantu juga terdapat singkatan. Aku baru tahu. "Memangnya di sini banyak yang seperti itu, ya, Mbah?" tanyaku penasaran. Mbah Andok tak lagi menjawab. Dia hanya membuang nafas saja, sembari terus menuntunku naik ke atas. Setibanya di rumah, Mbah Andok langsung memberikanku air putih dan memintaku untuk meluruskan kaki agar tidak kram. Wanita tua itu terus menatap ke arah kakiku yang bengkak. "Sudah tidak lama lagi dia akan lahir. Baiknya kau hati-hati dan pergi dari desa ini," tutur Mbah Andok yang membuat alisku kembali bertaut. "Maaf, Mbah. Kalau boleh tahu, kenapa Mbah seperti ingin saya pergi cepat dari desa ini?" tanyaku balik. Aku begitu penasaran, kenapa sikap mereka seperti ini? Mbah Andok tampak terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya dia mulai bercerita. "Desa ini adalah desa terlarang. Orang-orang yang datang kemari tidak akan bisa kembali, kecuali apa yang diminta oleh sosok yang membawanya datang kemari itu terlaksana.
Jawabnya yang membuat aku menganga. Baduk Winungso, yang berarti pemakan manusia, entah siapa yang mengambil desa ini seperti itu. Tetapi itu yang membuat orang takut ketika mendengar nama desa ini. Itulah sebabnya, saya menginginkan kamu lekas pergi dari sini. Saya takut kamu kenapa-napa dan membawa kami yang tidak mau ikut campur. Timpalnya lagi yang kini membuatku paham. Ya, saat masuk ke dalam gerbang desa saat itu, aku memang sempat melihat pelan bertuliskan nama desa ini. Entah kenapa saat itu aku merasa tidak asing, atau hanya pikiranku sahaja. Sulit membedakan mana yang manusia, mana yang bukan di sini. Mbah Handok kembali menuangkan air ke dalam gelas, dan memberikan dedaunan kering yang aku tak paham apa itu. Jadi, bagaimana Mbak bisa bertahan hidup di sini? Tanyaku lagi. Kami berdua sudah tinggal di sini sejak lahir. Kami tak ingin meninggalkan desa ini, dan kami memilih bertahan dengan seadanya di sini. Wanita tua itu segera meninggalkan aku sendirian di ruang tengah, sedangkan dia berjalan pergi ke dapur. Penjelasan Mbah Handok justru kini membuatku tak tenang. Yang memintaku datang kemari adalah nenek-nenek tua itu. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Apa maunya? Andai saat ini Mas Narudin tahu apa yang terjadi padaku saat ini, mungkin semua tidak akan seperti ini. Entah dia di sana sudah menikah lagi atau bagaimana, tetapi mengingatnya membuat hatiku sakit. Udara desa ini terasa begitu dingin. Angin bertiup lirih, menggoyahkan dedaunan yang ada di atas pohon sana. Kakiku menapaki jalanan kecil, yang kanan kirinya sudah hampir tertutup oleh rumput liar. Bosan rasanya berdiam diri di dalam rumah itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar, sembari berolahraga. Anehnya, sejak pagi tadi, hingga tengah hari, matahari sama sekali tak tampak. Langit hanya terlihat awan hitam yang menutupi segala arah. Rumah-rumah di sini tidak banyak, bahkan terlihat usang dan tak terawat. Tetapi terlihat beberapa jemuran di depan rumah, yang aku yakin berpenghuni. Aku terus berjalan, ingin melihat ujung desa ini seperti apa. Mumpung siang hari, aku rasa aman-aman saja jika berjalan-jalan sebentar. Hingga tibalah aku di sebuah rumah yang berjajar 3, kanan kirinya juga sama. Sebelah kanan 3 rumah terlihat berbentuk sama dan bersih, sedangkan 3 di kirinya terlihat lebih kotor dan tak terawat. Anehnya, aku melihat seorang gadis cantik tengah menyapu di halaman salah satu rumah yang sudah bersih itu. Tepat saat kakiku melangkah 3 langkah mendekat ke arahnya, gerakan tangannya langsung terhenti. "Permisi, Mbak!" Sapaku yang membuat perlahan kepalanya mendongak melihat diriku. Ia tak menjawab, bahkan tatapannya tampak sinis ke arahku. Tanpa menjawab sapaan dariku, dia melenggang pergi masuk ke dalam rumahnya begitu saja. Aku membuang nafas kasar, entah kenapa semua warga di sini begitu. Sinis-sinis dan terlihat tak suka dengan orang baru. Ketika aku akan berbalik, tiba-tiba terlihat anak-anak kecil berombongan di ujung jalan sana. Tidak. Semakin diperhatikan, itu bukanlah anak kecil, melainkan manusia kerdil yang berambut panjang gondrong. Sepertinya mereka itu akan segera berjalan ke tempat aku berdiri saat ini. Gegas aku berbalik arah cepat dan berjalan dengan begitu tergesa-gesa. Entah kenapa jantungku terasa tak tenang ketika sesekali aku melihat ke belakang. Mereka tampak memperhatikanku dan seperti mempercepat langkah ingin menyusulku. Rasa tak nyaman yang tadi aku rasakan perlahan berubah menjadi rasa takut yang teramat sangat. Semakin lama, semakin terdengar suara-suara mereka yang berteriak atau mengeram. Aku menahan takut yang luar biasa, sembari mempercepat langkah setengah berlari. Jika diperhatikan, orang-orang kerdil itu tidak memakai baju. Hanya rambutnya saja yang terlalu panjang hingga menutupi tubuhnya. Dan semakin mereka mendekat, aku justru tak yakin kalau mereka itu adalah manusia. Setibanya di rumah Mbah Handok, aku bergegas menutup pintu cepat. Tak kupedulikan apabila Mbah Handok dan Mbah Darun marah, tetapi aku hanya ingin selamat dari mereka. "Kamu kenapa?" Aku terjingkat kala melihat Mbah Darun berada tepat di depanku. Aku sama sekali tak menyadari kalau dia sudah berdiri di sana.
Anu, tidak, Mbah. Saya hanya kelelahan ingin beristirahat. Jawabku gugup. Aku lekas berjalan ingin masuk ke dalam kamarku yang kebetulan melewati dia. Mereka akan terus mengejarmu sampai apa yang mereka inginkan darimu, mereka dapatkan. Malangnya, siapa orang yang akan menolongmu, dia juga akan mendapat ancaman dari mereka. Deg. Perkataan Mbah Darun mampu membuat kakiku berhenti cepat. Tubuhku terpaku, mencoba mencerna apa yang dia katakan. Maksud Mbah bicara seperti itu, apa? Kenapa Mbah bisa mengatakan hal itu? Tanyaku lirih. Aku dan Mbah Darun saling tatap beberapa saat, sampai pria tua itu terlihat membuang nafas kasar. Duduk. Dia menunjuk kursi, mempersilahkan aku untuk duduk di depannya. Aku menurut saja, toh aku juga sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Linjir Kirowo adalah jin penunggu desa ini. Dia yang mengundang kamu datang kemari untuk apa yang dia inginkan dari dirimu. Entah apa itu, tetapi yang jelas darimu. Aku mendengarkan apa yang Mbah Darun katakan dengan seksama. Mencoba mencerna siapa itu jin yang dia maksud dan kenapa dia mengundangku. Kenapa dia mengundangku, Mbah? Memangnya apa yang salah denganku? Tanyaku dengan dahi berkerut. Mbuh, aku juga tidak tahu apa yang dia inginkan dari kamu. Yang jelas kamu tidak akan bisa keluar dari desa ini sebelum kamu menyerahkan apa yang dia inginkan. Parahnya, dia juga akan melukai orang yang menolongmu, apabila orang yang menolongmu itu membantumu keluar dari desa ini. Tutur Mbah Darun yang kini baru aku fahami. Yang menjadi pertanyaan saat ini, siapakah yang sudah memanggilku datang kemari? Tak mungkin, bukan? Jika ini hanya kebetulan jin penunggu desa ini menjebakku datang kemari begitu saja? Lalu, Mbah Darun dan Bandok ini apakah? Maaf, bukan manusia juga? Bukankah Mbah mengatakan kalau di sini tak ada manusia yang tinggal? Tanyaku pelan, merasa penasaran dengan sosok Mbah Endok dan Mbah Darun. Kami ini manusia biasa. Kami bisa tinggal di sini karena tak melanggar aturan yang ada dan tetap menghormati mereka yang tak kasat mata. Kami adalah pasangan yang tinggal di sini sejak dilahirkan. Kami memutuskan untuk tak mau meninggalkan desa ini sebab darah kami bahkan sudah bersatu dengan desa ini. Sorot mata Mbah Darun tampak lain. Ada seberkas sinar kesedihan yang mendalam di dalam matanya. Aku tak tahu apa itu. Sebaiknya kamu istirahat. Kami akan bantu cari tahu cara kamu keluar dari sini. Tetapi kami tak akan ikut campur. Serunya yang langsung bangkit meninggalkan aku sendirian di ruang tamu ini. Entah kepada siapa aku bertanya, tetapi aku tahu kalau ini pasti ada jalan keluarnya. Bagaimanapun caranya, aku tidak boleh melibatkan orang lain dalam kesulitan yang aku alami. Malam sudah semakin larut, lebatnya hujan di luar sana membuat suasana begitu dingin. Entah kenapa aku di tengah dinginnya hari seperti ini, aku justru merasa begitu haus. Tenggorokan terasa kering, dan mata pun seolah tak ingin terpejam karenanya. Tepat saat aku bangun, mata tiba-tiba melirik ke arah gadis yang ada di foto itu. Apakah dia keluarga Bandok? Lalu kemana dia sekarang? Aku segera berjalan keluar kamar. Melihat gelapnya ruang tamu yang obornya sudah dimatikan. Perlahan tanganku meraih lampu ublik yang ada di dekat pintu kamarku untuk membantu penerangan keluar kamar. Langkah kaki terasa berat karena pinggang dan perut terasa begitu sulit diajak berjalan. Langkah kaki aku buat seringan mungkin agar Mbah Endok dan Mbah Darun yang sudah terlelap tak terjaga. Bagaimanapun juga, kita harus bantu dia, Pak. Kasian. Aku terhenti sejenak saat mendengar suara Mbah Endok yang tengah berbincang dengan suaminya. Meski tak seberapa jelas sebab bertabrakan dengan suara hujan, tetapi aku masih bisa mendengar suara itu adalah suara Mbah Endok. Bo apa sudah lupa dengan apa yang terjadi kepada Sajana? Dia bagaimana? Bo sudah lupa, tah? Sahut Mbah Darun yang aku tak tahu yang dia maksud itu siapa. Sajana itu siapa? Apakah putrinya? Oh, atau jangan-jangan wanita yang ada di foto di kamar yang aku tempati?
Mbok belum lupa, Pak. Justru karena itu, Mbok tidak ingin apa yang terjadi kepada Jana, terjadi kepada wanita itu. Pak, si Mbok sayang kepada Jana. Melihat dia, Mbok teringat akan Jana. Setidaknya, kalau kita tidak bisa menyelamatkan Jana, kita bisa menyelamatkan dia. Kukuh Mbah Handok yang seperti tengah membicarakan aku. Aku jadi terharu mendengar apa yang dikatakan Mbah Handok. Tetapi aku penasaran, memangnya apa yang terjadi pada Sajana? Dan dia itu siapa? Haf, Mbok, Bapak hanya tidak mau kalau kita sampai celaka karena membantu dia. Mbok tahu, kan, kita diizinkan tetap tinggal di sini karena apa? Seru Mbah Darun lagi yang seolah mengingatkan Mbah Handok. Tak ada sautan dari Mbah Handok lagi, suasana tiba-tiba terdengar hening. Entah apa yang membuat mereka bertahan di desa seperti ini. Desaku juga pelosok, tetapi ini jauh dari kata pelosok. Sudahlah aneh, angker, banyak hantunya pula. Kalau aku bisa memilih, aku pasti memilih untuk tidak terjebak datang kemari. Aku segera meneruskan niatku keluar kamar. Meneguk habis air di dalam kendi berukuran sedang, lalu kembali berjalan keluar dapur. Tepat saat tanganku menyibak gorden coklat bergambar angsa merah hati ini, mataku tak sengaja menatap keluar pintu rumah. Pintu dari kayu papan yang memiliki renggangan di bagian tengahnya, memperlihatkan seseorang tengah berdiri di luar rumah itu. Mataku menyipit, melihat ke arah pergerakan di depan pintu itu. Sepertinya itu adalah rambut putih yang dimiliki oleh seseorang di luar sana. Rambutnya panjang, sedikit tergerak-gerak oleh angin yang bertiup kencang di luar sana, bersamaan dengan suara hujan yang mulai mereda. Aku tak ingin mengindahkan, gegas aku masuk ke dalam kamar begitu saja, tanpa mengatakan apa-apa. Tetapi saat itu, entah apa yang terjadi padaku. Kakiku seperti tak bisa digerakkan, berdiam diri tepat di ambang pintu. Cak Ayu, pergilah dari sini secepat mungkin. Jangan termakan oleh ucapan mereka yang sebenarnya tak benar. Mereka itu adalah penjahat sesungguh yang menginginkan bayimu. Pergilah. Pergilah sekarang juga. Selamatkan bayimu dan ikutlah bersamaku untuk pulang. Deg. Suara serak nenek-nenek tua itu seperti menggema di telingaku. Ajakannya seperti tersinkron dengan tubuhku, yang seperti hendak mengikuti apa yang dia katakan. Hendak? Aku tidak boleh terbawa suasana seperti ini. Aku harus dengarkan apa yang dikatakan Mbah Darun. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri dan mencoba untuk tak mendengarkan apa yang dia bujukan oleh sosok yang belum jelas di luar sana. Bisa jadi ini hanya tipu muslihat mereka yang menginginkan aku untuk mereka dapatkan. Aku menarik nafas dalam dan mencoba berjalan ke atas ranjang. Memejamkan mata dengan begitu eratnya dan tak ingin mendengarkan apa yang sosok itu katakan. Sekar, selamatkan bayi kita. Jangan sampai dia terluka. Astagfirullahalazim. Aku terjingkar dan langsung terbangun. Ketika menutup mata aku melihat wajah Mas Narudin terpampang jelas di depanku. Dia setengah menangis, meminta aku agar menyelamatkan bayi kami. Apakah tadi aku bermimpi? Tapi aku baru memejamkan mata sekitar 5 detik saja. Suara burung-burung yang berkicau di luar rumah sana membuat mataku terbuka seketika. Rasa kantuk yang tadi membuatku malas bergerak, berangsur-angsur menghilang saat aku menatap keluar. Suasana masih sama. Matahari terhalang oleh awan putih meski pagi hari. Entahlah, seperti tak ada perbedaan antara pagi, siang, dan sore di sini. Terlihat Mbah Darun dan Mbah Handok sudah duduk manis di ruang tamu dengan 3 gelas teh panas saat aku berjalan keluar. Wajah mereka tampak tegang dengan saling tatap setelah melihatku. Ada apa, Mbah? Tanyaku lirih. Entah kenapa saat melihat mereka aku teringat akan perkataan nenek-nenek yang entah bagaimana wujudnya semalam. Aku juga mengingat perkataan Mas Narudin tentang bayi kami. Kita pergi sekarang. Seru Mbah Handok dengan wajah yang dibuat sedatar mungkin. Pergi kemana? Tanyaku dengan alis bertaut. Pergi ke rumah Kaisang. Rumah tempat segala hal penting di desa ini tersimpan.
Di sana, pasti ada petunjuk yang bisa membantu kita mengetahui apa yang diinginkan oleh jin itu darimu sebelum waktunya tiba. Sebab, jika waktunya sudah tiba, maka kita tidak akan lagi bisa melawan. Jelas Mbah Darun yang membuat aku terdiam. Entah kenapa aku merasa curiga kepada dua orang ini. Pertama, aku datang kemari mereka menunjukkan ketidaksenangannya kepadaku, tetapi sekarang mendadak berubah aneh. Bahkan mereka terkesan melindungiku, tetapi terlihat seperti ada sesuatu yang mereka inginkan. Baiklah, Mbah. Saya akan ikut, tetapi saya boleh tanya sesuatu? Tanyaku balik. Mereka berdua tampak saling tatap, kemudian kembali menatap ke arahku. Apa yang kamu minta? Foto wanita yang ada di kamarku itu, foto siapa? Tanyaku pelan-pelan. Untuk menghindari kecurigaan terhadap kedua pasangan ini, aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Mereka tak langsung menjawab. Tampak berpikir beberapa saat. Oh, itu adalah putri kami. Dia sudah meninggal. Jawab Mbah Handok lirih. Meninggal? Ulangku lagi. Mereka berdua tampak mengangguk bersamaan. Bagaimana bisa meninggal? Maksudnya, apa yang menyebabkan dia meninggal? Sepertinya tidak ada waktu untuk kita membicarakan hal ini. Sebaiknya sekarang kita lekas pergi. Lihatlah mendung sudah berkumpul, takutnya nanti keburu turun hujan. Mbah Darun tampak mengalihkan pembicaraan. Dia seperti tak ingin kami membahas masalah ini. Karena tak memiliki alasan untuk menolak, aku akhirnya menurut saja. Toh aku juga ingin segera keluar dari sini. Kalau memang pasangan ini memiliki niat buruk terhadapku, aku sudah mempersiapkan diri untuk melawan mereka semampuku. Udara di jalanan ini begitu dingin dengan kabut tebal yang menyelimuti hampir di seluruh tempat. Jalanan ini hanya setapak, memanjang di atas bukit dengan pemandangan indah di bawahnya. Di bawah sana, terdapat lembah yang terlihat danau luas dengan keindahan hutan asri di sekelilingnya. Hanya saja, tertutup kabut yang lumayan tebal. Dari atas sini, terlihat hamparan luas panjang mata memandang adalah hutan. Entah di mana ada desa lain di sekitar sini. Membayangkannya saja aku sudah bergidik, ngeri. Masih jauh, Mbah? Tanyaku pelan. Mbah Handok hanya menjawab dengan anggukan. Sepanjang perjalanan, sama sekali tak ada obrolan di antara kami. Semua terdiam, sedangkan aku sibuk memandangi daerah sekitar. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah rumah besar, paling besar atau bahkan memang sangat besar. Rumah dengan pagar besi dan desain mirip dengan keraton itu tampak usang dengan rumput liar yang tumbuh hampir menutupi rumah ini. Dengar baik-baik, kalau bukan karena bayi yang kau kandung, aku tak akan melakukan ini. Seumur hidup, baru kali ini aku masuk ke sini. Kau harus camkan itu baik-baik. Seru Mbah Darun sebelum kami masuk ke dalam gerbang. Gerbang hanya ditali dengan tambang yang sudah lapuk. Sekali sentuh saja talinya sudah lepas. Mbah Darun sibuk menyibak rumput-rumput liar yang terasa gatal saat menyentuh kulit itu. Hingga kami sampai di depan teras rumah besar ini, aura tak sedap terasa jelas. Mbah Handok mengikatkan benang hitam di tanganku. Entah untuk apa aku pun tak mau bertanya. Sesaat setelah mengikatkan benang itu, dia langsung berjalan mendahuluiku masuk ke dalam rumah tua ini. Bau amis bercampur dengan tanah menguar. Terasa sekali kalau rumah ini sudah lama tidak ditinggali. Entah rumah siapa dan bagaimana bisa aku pun tak tahu. Mbah Darun sudah masuk ke dalam terlebih dahulu, sebelum Mbah Handok. Aku juga ikut berjalan membuntuti Mbah Handok di belakangnya. Tuh! Saat kaki ini satu langkah lagi masuk ke dalam, tiba-tiba sebuah ranting terlempar ke arahku. Kepalaku refleks berputar ke samping, melihat ke arah orang yang baru saja melemparkannya. Terlihat seorang nenek-nenek, berambut panjang putih semua, dengan seorang gadis cantik berdiri di samping rumah. Aku menautkan alis bertanya di dalam hati, melihat gadis cantik itu tampak melambaikan tangan ke arahku. Aku membuat gerakan jari yang menunjuk ke arah diriku sendiri untuk memastikan bahwa aku yang dia maksud. Agak kocak memang, sebab yang berdiri di sini memang hanya aku seorang diri.
Gadis itu dengan cepat mengangguk, begitu juga dengan nenek-nenek yang ada di sebelahnya. Aku kembali menatap ke arah Mbah Hendok, memastikan kalau beliau tidak melihat ke arahku. Setelah memastikan aman, aku bergegas berjalan mendekati kedua orang itu. Semakin dekat, semakin terlihat binar wajah tersenyum dari gadis manis itu. Dia terlihat senang saat aku mendekat ke arahnya. "Maaf, siapa, ya?" Tanyaku lirih. "Aku Suni, dan ini simbahku, Mbah Sinah. Kami warga asli desa ini," jawab gadis itu dengan wajah serius. "Warga asli?" Aku mengulang dengan alis bertaut. "Iya, maksudnya manusia," tuturnya yakin. Aku mencoba mencerna apa yang mereka katakan, dengan hati yang bingung dan perlahan mulai paham. "Maksudnya?" "Iya, kedua pasangan yang kamu temui bukan manusia. Mereka adalah pasangan jin yang menipu manusia untuk menjadi budaknya. Dia akan merampas apapun yang kamu punya, termasuk bayimu, Mbak." Deg, entahlah perasaan apa ini. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi hati kecil selalu mengatakan, waspada. "Lihat gelang hitam yang Mbak pakai, itu adalah tanda kalau Mbak target mereka. Mereka inginkan bayi Mbak, dan akan mengambilnya setelah Mbak masuk ke dalam rumah itu," seru wanita itu lagi. Aku tak bisa langsung percaya begitu saja, rasanya sulit untuk bisa langsung percaya. "Apa bukti kalau kedua pasangan tua itu adalah jin? Bisa jadi justru kalian, bukan? Dan apa bukti kalau gelang ini adalah tanda kalau aku adalah target mereka?" Tanyaku balik, yang membuat gadis itu menunduk dan membuang nafas dalam. "Dengar, kami memang tidak memiliki bukti yang kuat, sebab kami hanya manusia biasa. Tetapi, jika kau tidak percaya, maka masuklah ke dalam dan lihat apa yang akan dilakukan oleh mereka," sahut si nenek yang kini ikut menimpali. "Tapi, Nek, sudahlah, Sun, kalau memang dia tidak percaya kita bisa apa? Biarkan saja, toh kita sudah mencoba sekuat yang kita bisa. Lekas pulang!" Nenek itu menarik tangan gadis cantik itu begitu saja, sedangkan si gadis tampak enggan dan ingin tetap berbicara padaku. Entah kenapa hatiku menjadi ambigu. Apa yang harus aku lakukan? Masuk ke dalam dan menemani Mbak Andok dan Mbak Darun? Atau ikut gadis itu bersama neneknya? "Tunggu!" Seruku yang membuat langkah kedua orang itu terhenti. Suni tampak tersenyum senang, melihat aku akhirnya memanggil mereka kembali. Dengan hati yang tidak karuan, aku akhirnya berjalan menyusul mereka. Menatap lekat ke arah dua orang yang terus tersenyum ke arahku. "Baiklah, aku akan ikut kalian. Tapi, apa jaminan kalau kalian berdua tidak berniat buruk kepadaku?" Tanyaku hanya ingin memastikan. "Mbak bisa tanya kepada seluruh penghuni desa ini siapa kami berdua. Kalau memang Mbak ingin bukti, maka aku akan." Suni mencari sesuatu di dekatnya, lalu meraih satu duri yang kebetulan merambat di dekat kami. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia pasti ingin melukai tangannya sendiri untuk membuktikan kalau dia benar-benar manusia. Jangan! Apa-apaan? Kamu, Sun!" Pelukku terkejut. Aku segera memegangi tangannya, menghentikan dia yang sudah hampir terluka. "Ya sudah, aku percaya. Mari kita pergi." Aku menyerah. Mereka begitu meyakinkan. Lagi pula dari awal aku merasa aneh dengan tingkah kedua pasangan tua itu. Aroma-aroma melati yang aku hirup di rumahnya, mungkin salah satu pertandanya, hanya saja aku yang tidak mau paham. "Tunggu, Nak. Kalau kamu mau pergi ikut bersama kami, lepaslah dulu benang hitam itu. Sebab, kalau kamu tetap memakainya, maka mereka akan mengetahui kemanapun kamu pergi," ujar Mbah Sinah yang membuat mataku beralih pada gelang ini. Aku berusaha melepas, tetapi entah kenapa terasa panas. Benang ini pun susah untuk ditarik. Benang pada umumnya, ditarik atau digigit pasti akan lepas, tetapi ini tidak. "Bah, sepertinya mereka..." "Tenanglah, Sun. Semua pasti akan ada jalan keluarnya.
biar Simbah bantu. Mbah Sinah meraih tanganku, lalu perlahan bibirnya komat kamit membaca entah apa. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, lalu meminta aku kembali mencoba untuk memutuskan benang itu. Rasanya semakin panas, tetapi Mbah Sinah memaksa aku untuk menahannya. "Mbah, mereka sudah tahu kalau kita di sini. Bagaimana?" seru Suni ketakutan. Aku juga ikut panik mendengar perkataan Suni. Dengan cepat mungkin aku memutuskan benang ini. Taas. Setelah lepas, Mbah Sinah langsung menarik tanganku menjauh dari tempat ini. Kami masuk ke dalam semak belukar yang membuatku kesulitan untuk melihat dengan jelas. Selesai masuk ke dalam semak, Mbah Sinah menatap awas ke arah rumah tua itu, memastikan kalau kedua pasangan itu tidak melihat kami. "Ayo, kita pulang," seru Mbah Sinah yang langsung kami angguki. "Maaf, ya, Mbak. Cara kami menyelamatkan Mbak seperti ini. Saya janji akan menjaga dan melindungi Mbak sepenuh jiwa," tutur Suni ketika kami berjalan pulang. "Seharusnya saya yang berterima kasih." Entah jawaban itu tepat atau tidak, tetapi yang jelas aku ucapkan saja. Lama kami berjalan menempuh hutan belantara yang sangat jauh dari desa, hingga kembali menembus desa yang sepertinya tak ada bedanya dari desa sebelumnya. Hanya saja saat ini rumah-rumah sudah diisi dengan warga, dan terlihat lebih terawat. "Kita di mana?" tanyaku sembari memperhatikan sekitar. "Kita sedang di desa yang sebenarnya, Mbak. Desa sebenarnya tidak seperti kemarin yang tipu-tipu." Suni menjawab sembari tersenyum lebar. Dia menuntun aku masuk ke dalam sebuah rumah sederhana, yang tak seberapa besar dan tidak seberapa kecil. Rumah kayu yang tampak rapi dengan bunga-bunga yang menghiasi di depan rumahnya, terasa lebih sejuk dan damai. Tetapi tetap saja sedikit terasa gerah. "Apa kita berada di desa yang berbeda dari desa Mbah Darun dan Mbah Ndok?" tanyaku setelah duduk di kursi ruang tamu. "Sama, Mbak. Tapi bedanya, kita di nyatanya. Sedangkan kalau tidur, Mbak kemarin berada di alam mimpinya." Jawaban Suni justru membuatku semakin tak mengerti. Maksudnya saat ini berada di desa yang sama, atau maksudnya kemarin aku berada di alam jin? "Iya, kalau Mbak berpikir Mbak kemarin ada di alam jin, maka berpikirlah seperti itu. Sebab memang desa yang asli ditutupi oleh jin, Mbak. Keberadaan mereka membuat desa ini menjadi desa terlarang. Tak ada warga lain yang menjamah desa ini," sahut Suni yang tiba-tiba keluar dengan segelas air putih. Gelas bening yang terbuat dari plastik itu menunjukkan air putih yang begitu bersih. Gegas aku meneguknya hingga tandas. "Sekarang Mbak istirahat saja. Mereka pasti akan terus berusaha untuk mengambil Mbak kembali, sampai apa yang mereka inginkan terwujud. Jadi, baiknya Mbak istirahatkan diri. Jangan banyak pikirkan, kasihan janin Mbak. Nanti kalau sudah membaik, kami pasti akan bantu Mbak keluar dari sini." Suni menuntunku masuk ke dalam kamarnya. Kamar yang bersih, rapi, serta wangi ini tampak begitu nyaman. Setelah memastikan aku istirahat dengan tenang, Suni melangkah keluar kamar. Entah mengapa aku masih terus memikirkan tentang Mbah Endok dan Mbah Darun. Tentang foto yang ada di kamar mereka, apakah itu juga sebuah tipuan? Sejenak ragu, tetapi aku sudah melangkah jauh. Lagi pula, jika aku ingat daging yang dia berikan itu, aku menjadi yakin kalau yang dikatakan Suni memang benar. Terlebih Mbah Darun yang terlihat sangat aneh tingkahnya. Wusis! Baru saja akan beristirahat, tiba-tiba angin kencang menerbangkan gorden kamar ini, membuat aku terpaksa berdiri dan memeriksa jendela jikalau terbuka. Langit jingga di ujung barat sana menandakan bahwa matahari sudah akan beristirahat. Entah sudah berapa lama aku tidak melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim. Ingin sekali hati kembali mendekatkan diri kepada Allah, tetapi selalu kalah oleh perasaan. Sekelebat bayangan melintas cepat di ujung jalan sana, membuat mataku yang tadi menatap kosong ke depan, seketika tertuju ke sana. Terlihat seorang wanita berjalan pelan, dengan posisi membelakangi diriku. Berjalan pelan, dan terus ke depan.
Entah kenapa aku merasa tak asing dengan wanita itu. Wajahnya tak tampak, tapi melihat bentuk tubuhnya saja aku sepertinya sudah pernah melihat. Tetapi entah di mana. "Tunggu!" Seruku yang membuat langkah kakinya seketika terhenti. Aku berjalan keluar kamar dan mendapati ruang tengah kosong. Lekas aku berlari kecil keluar rumah, mendatangi wanita yang masih diam di tempat seberang jalan sana. "Maaf, Mbak, saya boleh tanya?" Sapaku pelan. Wanita itu bergeming, lalu perlahan berbalik menatapku. Deg! Jantungku seperti akan berhenti melihat wajahnya. Wajah yang sama, seperti yang aku lihat di foto rumah Mbah Darun hari itu. Astagfirullah! Aku beringsut mundur beberapa langkah ke belakang, melihat wajahnya. Beberapa kali aku mengucek mata untuk memastikan apa yang aku lihat saat ini. Dan beberapa kali aku membuka mata yang kulihat tetap sama. "Sasajana!" Pekiku tak percaya. "Dari mana kamu tahu namaku?" Tanyanya balik, yang kini justru membuat kakiku lemas seketika. Jika dia benar Sajana putri Mbah Darun dan Mbah Endok, itu artinya mereka bukanlah jin. Lalu, siapa yang jin sebenarnya? Entah kenapa perutku terasa mulas sekarang ini. Memikirkan bagaimana bisa Sajana terpisah dengan orang tuanya dan berada di sini. Atau sebenarnya foto itu hanya salah satu cara mereka menjebak diriku untuk percaya bahwa mereka itu manusia biasa. Argyo! Rasa mulasnya semakin tak tertahankan, seperti meliuk-liuk membawa rasa pegal yang teramat sangat. Hingga akhirnya aku terjatuh ke bawah, sembari memegangi perut ini. Biokorer! Mataku membulat saat tiba-tiba air ketuban ini pecah. Antara terkejut dan takut sebab aku berada di luar rumah, aku hanya bisa mengangga dengan mata yang membulat sempurna.